Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisenca Nia Rahmadani dengan NIM 2101020051 dari kelas akuntansi A2 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ronald Aprianto dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini ada 3 pertanyaan yang nantinya saya akan jawab, yaitu yang pertama, bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulis pesan persuasif, yang kedua, bagaimana etika yang berlaku dalam perusahaan, dan yang terakhir, bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima melalui suatu medium atau channel yang biasa mengalami gangguan. Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intensional atau disengaja serta membawa perubahan. Sedangkan komunikasi bisnis, menurut Rosenblatt, menjelaskan bahwa komunikasi bisnis sebagai tindakan dalam bertukar informasi, ide, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal dengan menggunakan lambang dan sinyal untuk mencapai tujuan tertentu. Itu tadi pengertian dari komunikasi bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, pendekatan yang digunakan dalam penulis pesan persuasif. Jadi teman-teman, pendekatan yang digunakan dalam penulis pesan persuasif ini ada 2, yaitu pendekatan langsung dan tak langsung. Pendekatan langsung biasanya digunakan dalam pesan persuasif jika tujuan utama dari pesan tersebut adalah untuk meminta atau mengajukan permintaan secara langsung kepada pembaca. Sementara itu, pendekatan tak langsung biasanya digunakan dalam situasi di mana penulis ingin lebih bersifat diplomatis dalam menyampaikan pesan mereka. Dalam pendekatan ini, penulis cenderung membangun hubungan emosional dengan pembaca atau membuat mereka terlibat secara pribadi dengan pesan yang disampaikan. Dalam kedua pendekatan ini, penulis harus dapat memahami audiens atau pembaca mereka dengan baik. Dengan memahami audiens, penulis dapat memilih pendekatan yang tepat dan menyampaikan pesan persuasif secara efektif. Yang kedua, etika kombis yang berlaku dalam perusahaan. 1. Gunakan bahasa yang sesuai atau formal. Dalam berkomunikasi ini teman-teman, tentunya yang menjadi sorotan utama yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antar karyawan maupun dengan pimpinan. Sebaiknya pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal karena bahasa merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Yang kedua, memastikan intonasi suara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dapat berjalan dengan baik. Karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Antusias dalam berkomunikasi dapat diperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan saksama, memberikan tatapan mata yang berbinar, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan. Dan diakhiri dengan memberikan pendapat atau masukan jika ada dalam pesan komunikasi tersebut. Yang keempat, jangan berbicara arogan karena dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman. Mendengarkan dengan saksama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dengan karyawan maupun dengan atasan. Tetapi dalam menanggapi atau memberi masukan saat berkomunikasi dengan mengeluarkan kemampuan ilmu yang kita miliki meskipun dirasa bahwa kita lebih pintar terhadap lawan bicara, hal tersebut yang harus dihindari. Hal tersebut akan menjadi sangat arogan untuk didengar dengan lawan bicara dan dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman antar pihak. Yang kelima nih teman-teman, berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah.
Karena agar tidak menyinggung lawan bicara, ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara atau sebaliknya. Yang keenam, menjaga sikap profesional. Sikap profesional merupakan salah satu cara untuk menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Hal ini dapat berakibat mengganggu kinerja di perusahaan. Nah, pertanyaan yang terakhir nih teman-teman, hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Dari sudut pandang dunia akuntansi nih teman-teman, komunikasi bisnis sangat penting karena dengan komunikasi bisnis yang baik, kita menciptakan ruang kerja yang hidup dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan akuntansi, mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan melaporkan transaksi dan kejadian. Yang pertama itu ada pengumpulan informasi. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses akuntansi, komunikasi yang efektif antara berbagai departemen dan unit bisnis sangat penting. Misalnya, departemen penjualan harus berkomunikasi dengan departemen keuangan untuk memastikan bahwa semua transaksi penjualan tercatat dengan benar dan secara tepat waktu. Yang kedua, ada identifikasi dan klasifikasi. Komunikasi yang baik kemungkinan akuntan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi dengan tepat. Ketika ada ketidakjelasan atau kebingungan tentang bagaimana suatu transaksi harus dikategorikan, komunikasi yang efektif memungkinkan pihak terkait untuk berkolaborasi dan mencapai pemahaman yang jelas. Yang ketiga, itu ada pelaporan keuangan. Komunikasi bisnis yang baik memainkan peran penting dalam proses pelaporan keuangan. Akuntansi harus dapat mengomunikasikan informasi yang relevan dengan jelas dan akurat dalam laporan keuangan agar pengguna laporan dapat memahami posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya salah, yang saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.